Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Yulianto, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat tangan dan alat kerja kelistrikan. Yang pertama ada obeng. Obeng adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengencangkan skrup, dan biasanya yang sering digunakan ada dua jenis, yaitu obeng plus dan obeng min. Jenis tersebut dapat dilihat dari bentuk ujung mata obeng. Yang kedua ada tang. Tang adalah sebuah alat yang prinsip mekanisnya seperti gunting, yang fungsi utamanya adalah menjepit, namun dapat juga sebagai pemotong sesuai dengan nama dan ujung kepala tang. Apapun jenis-jenis tang yang sering digunakan ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama ada tang potong. Tang potong sesuai namanya digunakan untuk memotong. Tang potong secara kelistrikan digunakan untuk memotong kawat atau kabel. Yang kedua ada tang cucut. Tang cucut atau bisa disebut juga dengan tang lancip merupakan jenis tang yang memiliki kepala jepit lancip. Tang ini digunakan untuk menjepit benda-benda yang kecil dan bidang yang sempit. Yang ketiga ada tang kombinasi. Dilihat dari namanya, tang ini merupakan gabungan fungsi dari tang potong dan tang jepit, sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Yang keempat ada tang pengupas kabel. Tang ini digunakan untuk mengupas kabel. Tang ini mempunyai beberapa urutan kerja. Setelah kabel dimasukkan ke kepala tang pengupas, maka tuas digerakkan dan seketika kepala tang melakukan kegiatan memotong isolasi kabel, menjepit, lalu menariknya. Yang kelima, tang buaya. Alat ini memiliki bentuk seperti yang mulut buaya dan menjepit suatu benda dan mengunci jepitan tersebut. Setelah mengunci jepitan dapat diatur dengan cara memutar pada pangkal pegangan. Yang keenam ada tang press sekun. Tang press sekun atau secara singkat dinamakan tang sekun digunakan untuk menekan atau press pangkal sekun supaya mengunci posisi kabel yang sudah terkupas pada sekun atau sepatu kabel. Selanjutnya ada tang catut atau kakak tua. Tang ini memiliki bentuk seperti paruh burung kakak tua. Selain untuk memotong, tang ini digunakan juga untuk mencabut paku. Yang terakhir ada tang kerimping. Tang kerimping ini adalah alat yang digunakan untuk memasangkan konektor RJ45 ke kabel jaringan. Di dalam tang dilengkapi juga dengan pemotong dan pengupas kabel. Selanjutnya pengertian dari palu. Palu adalah alat sederhana yang digunakan untuk memukul objek. Secara khusus dapat dipergunakan untuk memukul paku, menempa besi, menghancurkan objek dengan cara memukul. Dan ada juga yang diberikan fasilitas tambahan seperti mencabut paku dan fasilitas lainnya. Macam-macam palu. 1. Palu besi. Bentuk dasar palu ini biasanya digunakan untuk memukul paku, menandai logam yang akan dibor, dan mencabut paku. Ada dua bagian, yaitu bagian untuk memukul dan bagian lain terdapat sisi celah yang digunakan untuk mencabut paku. Selanjutnya ada palu karet. Palu ini disebut palu karet karena di kepala palu yang dipukulkan berbahan dasar karet. Palu ini ketika dipukulkan memberikan efek pukul yang memantul dan tidak terlalu keras. Yang ketiga, palu plastik. Kepala palu ini berasal dari cetakan plastik, di mana penggunaan palu ini untuk memukul benda kerja yang dirasa tidak membutuhkan pukulan
keras seperti besi. Untuk membuka mur berbentuk segi 6. Alat ini memiliki berbagai ukuran. Dengan banyaknya ukuran tersebut, maka satu set kunci secara komplit akan terdiri dari sekelompok kunci dengan berbagai ukuran atau disebut sebagai kunci pas atau kunci ring. Selanjutnya ada cutter atau pisau pemotong. Cutter atau pisau pemotong adalah suatu alat kerja berbentuk pisau yang berfungsi untuk memotong layaknya pisau. Cutter biasanya bagian yang tajam bisa dikeluarkan saat memakai dan dimasukkan untuk mengamankan. Ketika bagian ujung sudah tumpul, maka bagian tajam dapat dipotong sehingga ujungnya akan kembali baru. Selanjutnya gergaji. Alat ini digunakan untuk memotong dengan cara menggesekkan mata gergaji pada bidang yang akan dipotong. Gergaji ini pada bidang ketenagaan listrikan biasanya digunakan untuk memotong kabel dus dan memotong pipa instalasi. Dan yang terakhir ada alat kerja kelistrikan. A. Solder. Solder atau biasa disebut sebagai alat patri adalah suatu alat yang bertugas memanaskan timah yang digunakan untuk melaksanakan penyambungan antara dua bagian. B. Bor. Bor adalah alat yang digunakan untuk melubangi objek benda. Mata bor ada bagian yang bergerak dengan cara berputar. Pada ujungnya terdapat mata bor. Mata bor tersebut terdapat bermacam ukuran dan bentuk. C. Gerinda. Gerinda adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk memutarkan mata gerinda. Mata gerinda dapat diganti-ganti sesuai keperluan. Misal jika diganti mata amplas, maka akan menjadi alat penghalus. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.